Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Putu Aryati dari SMP Negeri 4 Kediri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 6 Desember 2021 akan mengadakan ujian kinerja pembelajaran. Adapun materi yang akan dibahas yaitu faktor penyebab dan penghambat daripada perubahan sosial budaya dan dampaknya. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Terima kasih. Selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya anak harus tetap menjaga kesehatan ya, apalagi sekarang muncul varian baru dari COVID-19. Jadi anak-anak harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Yang pertama masker, kemudian kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, kemudian yang keempat menjauhi kerumunan.
Ya. Kemudian apa saja faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya? Misalnya faktor pendorongnya kemudian banyaknya kriminalitas dan misalnya jadi seperti itu. Jadi bagus, jadi anak-anak sudah membaca tadi di rumah ya tentang perubahan sosial budaya. Nah, menghambat perubahan sosial budaya serta dampaknya ke masa terhadap kehidupan kita saat ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama kita akan belajar menggunakan model pembelajaran digital learning. Ya, kemudian nanti pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian nanti metode belajarnya kita akan belajar dengan metode diskusi seperti ini. Kalian juga itu sesuai dengan kelompok kalian ya, seperti melakukan teori ya masing-masingnya. Kemudian kita akan juga belajar mengenai bentuk presentasi visual topik. Dan kalian sudah pernah lakukan ini ya, window shopping artinya kalian nanti mempresentasikan dengan cara anak-anak berkunjung ke kelompok lain belajar hasil diskusi kelompok lain ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak diharapkan mampu nantinya mengelompokkan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua adalah nanti setelah diskusi diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi apa saja sih faktor penyebab dan penghambat daripada perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, anak-anak nanti diharapkan mampu menganalisis dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya yang terjadi saat ini. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, anak-anak diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti anak-anak akan lakukan dengan cara menjawab. Kemudian yang kelima, setelah diskusi nanti, anak-anak diharapkan agar mampu membuat sebuah laporan singkat. Nanti akan ibu kasih tahu ya, ibu akan beritahu dan akan sampaikan bagaimana cara membuat laporan singkat dari hasil diskusi yang kalian lakukan tadi. Ya. Jadi itu yang kita akan lakukan di pembelajaran saat ini. Ya, sudah paham anak tentang itu. Kemudian ibu juga akan menyampaikan bentuk penilaian apa saja yang akan dilakukan hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Sikapnya ada dua, sikap spiritual dan sosial. Bagaimana kalian dari kita berdoa, sembahyang siapa, kemudian sikap sosialnya kita bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua nanti ada pengetahuan, penilaian pengetahuan nanti akan diberikan soal, beberapa soal. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Ya, jadi nanti ibu lakukan pada saat diskusi kelompok. Ibu akan melihat sejauh mana anak-anak bekerja sama aktif dalam kelompok kerja. Ya, jadi itu penilaian yang akan dilakukan hari ini. Nah, karena anak-anak tadi sudah bisa menjawab ya beberapa pertanyaan dari ibu akan memberikan tips. Ibu doa apa ya? Doa. Akan sampai waktunya. Sudah? Jangan diambil hatinya. Kemudian ibu sudah mengirimkan link untuk tes awal. Tes awal ini ibu lakukan untuk melihat sejauh mana tadi anak-anak sebenarnya sudah belajar, sudah membaca materi hari ini. Coba dijawab ini yang ibu berikan. Kalau salah banyak bapak ya, karena itu merupakan tes awal daripada pengetahuan yang kalian miliki. Ya. Ibu sudah ada tulisnya? Sudah bisa? Sudah. Waktunya hanya berapa ya? 5 menit saja. Ya. Silakan dibuka untuk soal pretest. Ya, untuk soal pretestnya sudah dibuka. Kemudian silakan dijawab. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Bagaimana hasilnya? Gimana? Ada yang salah 5? Sudah selesai Pak? Sudah belum? Sudah. Yang salah 5 salah semua ada nggak? Tidak ada. Kalau salah 1? Tidak ada. Ada yang semua? Tidak ada juga ya. Ya tidak apa-apa ya. Karena itu merupakan pengetahuan awal. Itu sudah belajar kan materinya? Nah, sekarang kita akan belajar materinya. Silakan anak-anak di dalam HP-nya. Nah, sekarang kita silakan anak-anak perhatikan ke depan. Ya. Nah, di sini gua akan memberikan stimulus atau apa namanya materi awal. Agar kalian lebih paham mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi ada faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Pada dasarnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan. Dan mengalami kebosanan, masyarakat mengalami kebosanan terhadap sesuatu yang ada. Dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Hal ini disebabkan faktor-faktor daripada faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada yang
ada 7 faktor. Yang pertama itu adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Seperti saat ini pandemi yang kita alami saat ini ya, banyak korban meninggal, kemudian tapi juga banyak juga yang mengalami kelahiran sekarang ya, banyak anak-anak yang berlahir juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah pertemuan baru. Nah, sekarang kalau seperti yang kedua misalnya HP ya, handphone, apa nih misalnya pertemuan baru yang terjadi saat ini? Laptop, komputer, televisi. Ya, mobil listrik ya bagus. Apa lagi? Penemuan baru yang terjadi saat ini yang mengalami perubahan yang sangat besar. Ya, mobil listrik. Oke, yang tadinya ada yang pakai matahari ya, misalkan pakai matahari, kemudian ada yang menggunakan listrik dicas gitu ya. Nah, itu jenis penemuan baru yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga positif. Ini salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan. Misalnya faktor positif yang terjadi di masyarakat saat ini. Konflik. Nah, ada hal-hal ya, tawaran pelajar boleh. Ya. Terus apa lagi? Selain tawaran pelajar, apa lagi? Demo. Demo mahasiswa, demo pelajar, dari saya itu masuk ke dalam konflik. Kemudian terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini sudah terjadi di negara kita. Ya, yang dulunya misalnya di zaman penjajahan, kemudian ada masa kemerdekaan, kemudian ada masa lagi masa liberal, kemudian ada masa yang sekarang masa reformasi. Nah, itu suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi di negara Indonesia. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah adanya perubahan lingkungan alam. Ini gambar. Ini disebabkan adanya limbah. Terus apa lagi yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan alam? Kurangnya kesadaran masyarakat nanti membuang sampah. Oke, bagus. Kemudian yang kedua faktor penyebab dari perubahan sosial budaya ini ada 5 ya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Misalnya di mana nih? Di daerah Papua yang terpencil. Oke, daerah Papua yang terpencil. Misalnya di Kupang. Di daerah NTT ya. Kalau di Bali ada nggak? Yang masih jelasin. Kira-kira ada. Ya. Kalau kalian pernah nggak mendengar istilahnya kearifan lokal? Pernah. Di mana? Kalau di Bali itu di mana termasuk desa wisata atau kearifan lokal kita ini? Bagus. Ya. Turunya bagus. Ada tadi. Misalnya mana? Pernah dengar Bali Abo? Nah, Bali Abo itu adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di provinsi Bali juga. Kita harus bangga punya ini ya, punya kearifan lokal yang luar biasa di Bali. Ya, ada yang pernah punya? Saudara-saudara punya ya. Keempat adanya prasangka terhadap hal baru. Kita apakah kalian pernah mengalami ini? Ada prasangka buruk atau prasangka negatif terhadap hal yang baru? Pernah? Misalnya apa? Prasangka negatif itu nanti kalau kita seperti ini hasilnya begini loh. Adanya listrik. Adanya listrik. Penggunaan baterai itu kira-kira negatifnya gimana? Nanti kalau kan kebanyakan orang nanti pakai listrik atau listrik yang pakai baterai itu, terus baterainya kan harus diganti. Ya. Nanti ada mungkin penggunaan berlebihan, itu limbah baterainya gitu ya. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi karena adanya penemuan baru, misalnya ada sepeda motor baterai yang pakai baterai misalnya ya, nanti anak-anak ini juga menciptakan sepeda motor baterai, jadi limbah baterainya nanti dibuang kemana gitu ya. Nah, itu kan merupakan sebuah pemikiran yang negatif juga ya. Kita kan harus menjaga juga kelestarian lingkungan. Nah, jadi dampak positif perubahan sosial budaya ada 8 ya. Kemudian dampak negatif perubahan sosial budaya itu ada 7 macam. Itu yang pertama terjadinya kesenjangan budaya, perkembangan konflik sosial, marahnya sikap individualisme, kemudian yang keempat terjadinya disorganisasi sosial, yang ketiga ancaman hilangnya identitas bangsa, peningkatan budaya konsumsi, terjadinya guncangan budaya. Jadi itu dampak-dampak daripada perubahan sosial budaya. Nah, sekarang ibu punya 4 gambar.
identifikasi. Kira-kira ada masalah nggak yang timbul dari tempat yang kalian perhatikan? Ada. Ya. Misalnya apa? Coba katakan. Misalnya kalian bisa. Perubahannya Ya. pada bangsa satu. Ya, silakan. Pada bangsa satu terdapat perubahan yang awalnya masyarakat berbelanja di pasar tradisional yang sekarang beralih bisa menggunakan aplikasi online, tinggal membuka aplikasi, membeli barang dan membayar. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi permasalahan yang timbul sekarang adalah masyarakat banyak yang berpindah berbelanja online. Ya. Apakah bisa diberikan sebuah pertanyaan? Bisa. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul? Apa dampak negatif dari adanya berbelanja secara online? Apa dampak negatif dari adanya berbelanja secara online? Ada yang bisa menjawab? Nah, apa dampak negatif dari adanya berbelanja online? Ya, ya. Penipuan terhadap barang yang dibeli. Penipuan terhadap barang yang dibeli. Oke, bisa. Apa jawabannya? Ada lagi? Ada lagi? Jawabannya yang lain. Kalau kita belanja online itu bagaimana? Mungkin, ya Mas. Kurangnya minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Ya, berkurangnya minat masyarakat terhadap berbelanja di pasar tradisional. Jangan sampai seperti itu ya, karena pasar tradisional itu juga merupakan sebuah kearifan lokal yang kita miliki. Jangan sampai punah, ya. Kalau bisa anak kita berbelanja di pasar tradisional. Apalagi kira-kira masalah apa yang timbul? Silakan anak coba mengidentifikasi masalah yang ada. Apalagi, misalnya, apakah? Sebenarnya apa? Silakan kita. Misalnya gini, barang tidak sesuai ekspektasi, kayak gimana? Misalnya kayak kita belanja kan, terus misalnya kita beli makanan, Ya. barangnya bisa sampai di kita itu nggak sesuai selera kita atau ada kesalahan dari kedua tersebut. Kalau kita membeli langsung kan kita tahu kualitasnya, kita tahu barangnya dari mana. Oke, bagus ya. Jadi kita sama ekspektasi ya. Nah, setelah anak bisa atau mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian ibu akan memberikan LKPD. Ya, LKPD ini kalian jawab berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah ibu bentuk kemarin ya. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan anak-anak menjawab beberapa permasalahan yang ada pada LKPD. Kelompok satu ya. Satu. Kemudian ini kelompok 4. Oke, silakan anak-anak mendiskusikan permasalahan. Ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Nah, silakan anak-anak mencari data atau sumber ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan anak-anak bisa membuka buku atau bahan ajar yang sudah diberikan, kemudian bisa juga di internet ya. Anak-anak cari jawabannya atau permasalahan yang ada di internet ya. Waktu diskusi berikan 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Kembali anak-anak melaksanakan diskusi, ibu akan melakukan penilaian ya, penilaian diskusi. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang permasalahan yang ada? Ya, silakan dituliskan ya jawabannya langsung di LKPD-nya masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya. Mengenai virus corona, ya jangan lupa dari masa pandemi ya, pandemi COVID-19. Ya. Silakan dicari apa saja yang ditemukan, apa saja yang ditemukan. Kelompok 4 membahas tentang apa? Tentang Perubahan teknologi, titik, ya, pengembang baru ya, masuk pengembang baru ya. Nanti pengembang baru itu dikaitkan dengan apa-apanya, dampaknya bisa berdua ya, negatif dan juga ada positif. Jadi ada sesuatu yang baru itu tidak hanya menimbulkan dampak yang negatif ya Nana ya, bisa juga dampaknya positif bagi kehidupan kita. Negatif. Nah, apa? Nah, kalau di masa pandemi ini kalau positifnya bagaimana? Misalnya kita nggak bisa bukan ya,
Itu dapat satu ya, membahas mengenai belum mengalami perubahan. Itu saja misalnya apa yang pertama adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang ini misalnya rencana. Kelompok sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok satu sudah? Mau dilanjutkan kelompok 3 dan 2. Sudah semua anak? Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Kalau sudah, kita akan waktunya ditinjau ini. Anak-anak silakan menempelkan pada kertas yang sudah disiapkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Karena lebih ya ininya ya, tak apa-apa. Ada yang ini sedikit, berarti yang lain ada sendiri dikit ya. Ya, tidak apa-apa. Itu sedikitnya kalian dalam mempresentasikan. Dengan cara menempel ini kalian juga sudah mempresentasikan ya. Mau rapi, mau miring, mau dekor ya. Kalian presentasi ini. Oke, sekarang kalian silakan melakukan yang namanya Windows shopping. Windows shopping itu setiap kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk membaca hasil presentasi kelompok yang lainnya. Ya, silakan kelompok 1 berkunjung ke kelompok 4, kelompok 4 juga sebaliknya ke kelompok 1, kemudian kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3 juga berkunjung ke kelompok 2. Jangan lupa pahami ya. Dibodoh. Ada tulisan-tulisan dibodoh. Ada. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa dibacakan, ada presentasi semuanya? Bisa. Ya, silakan sekarang mau membacakan. Fenomena yang terjadi pada gambar di atas adalah Kenapa itu? menunjukkan kelompok kedalaman yang sedang Kemudian apa faktor utama dan penyebab. penyebabnya yang disampaikan oleh kelompok 1? Penyebabnya sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau asing. Contohnya, kurangnya ilmu pengetahuan yang masuk ke dalamnya takut berubah. Oke, kemudian dampaknya apa? Silakan dari Diana. Dampaknya apa? Yang positif, kita mesti mempertahankan budaya serta didampingi terpengaruh budaya luar. Dampak yang negatif, tidak ada kemajuan teknologi di dalam daerah sehingga menyebabkan terlambatnya perubahan budaya. Ya, berarti terhambatnya perubahan sosial budaya. Mereka masih sangat tradisional. Ya, karena
kebiasaan. Ya, terjadi ya, sekarang kita dibanding dari sebelumnya. Kemudian untuk dampak positif selanjutnya, apakah ada? Ada? Ya, silakan. Dampak positifnya itu mengetahui hal baru yang bisa bermanfaat untuk mencari informasi dan dapat dibandingkan dengan teknologi yang bisa menyebabkan kurangnya interaksi dengan masyarakat pada fungsi bisnis. Itu dampak negatif daripada kehidupan dan perubahan di suatu pedesaan karena memang baru ya. Sudah di mana tadi? Silakan duduk semuanya. Jadi ada apa yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kita? Apakah ada sebelum kita simpulkan apakah ada pertanyaan? Dan mungkin ada yang belum bertanya kelompok berapa, pertanyaan kelompok berapa? Karena kalian sudah bersembunyi ke masing-masing kelompok kan? Ada. Oke, kelompok yang mana dulu? Kelompok apa? Ya, mau bertanya kepada kelompok Satu. Kelompok satu. Nah, silakan. Semuanya mau bertanya? Mengapa mereka tetap mempertahankan budaya mereka dan menolak pengaruh dari luar? Nah, mengapa? Bisa dibilang? Mengapa mereka tetap mempertahankan budaya mereka dan menolak pengaruh dari luar? Nah, mengapa di suatu desa atau pedalaman itu tetap mempertahankan budayanya, bukan menolak adanya perubahan? Apa yang menyebabkan mereka di dunia luar? Mungkin itu adanya percakapan budaya antara asing yang disebabkan akibat corona, penjajahan, serta mereka ingin seperti yang dikatakan tadi, mereka tidak mau berubah karena ingin mempertahankan budaya mereka. Oke, bagus. Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima jawaban semuanya? Bisa. Tangan kelompok 4. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi dari kelompok mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 udah kelompok? Nah, kelompok 4 silakan. Apakah kemajuan teknologi dapat pengaruh dalam perubahan sosial budaya? Dapat. Artinya Kemajuan teknologi dapat berdampak positif dan negatif bagi perubahan sosial budaya. Misalnya, dampak positifnya, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Terus yang negatifnya itu, dengan makin besarnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face, muka antar muka menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa, serta seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. oke, bagus jawabannya ya. Tangan dulu. Ibu lagi satu pertanyaan lagi, mungkin ada. Oke, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Apa dampak adanya pasar tradisional? Nah, dampaknya apa? Dampak Negatif negatif pasar tradisional. pasar tradisional dampaknya dari apa? Apakah ada dampak negatifnya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Pasar tradisional menjadi sepi karena adanya belanja online, maka pihak masyarakat berbelanja online lebih tinggi daripada belanja di pasar tradisional. Oke, apa dampak negatif pasar tradisional? Mungkin pasar tradisional menjadi sepi peminatnya, jarang ada yang mau ke pasar karena kan apalagi sekarang udah hujan ya, becek, motor, kumpul, jadi seperti itu panas, gitu jadi seperti itu ya. Mungkin ada punya pendapat lain? Apa dampak adanya pasar tradisional? Jangan lupa anak ya, dari zaman dulu kala ini pasar tradisional sudah ada. Karena adanya pasar tradisional, perekonomian Indonesia juga bisa menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu semua sudah bagus ya jawabannya. Coba tangan dulu dari. Ya, dari diskusi kalian itu dapat disimpulkan bahwasanya perubahan sosial budaya ini dapat terjadi di segala bidang kehidupan yang ada. Hanya saja walaupun kita mengalami perubahan, kita harus selalu menjaga yang namanya kekokohan bangsa Indonesia ya, dengan berlandaskan apa? Pancasila. Itu jangan lupa ya, Pancasila itu merupakan dasar atau pegangan kita dalam melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu dalam kehidupan di negara kita. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan itu adalah diantaranya yang pertama, coba ibu minta tolong dibaca. Adek, silakan baca kesimpulannya. Kesimpulan nomor 1, adanya masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial budaya. 2, faktor sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah
penduduk, penemuan baru, ketentangan konflik dan pemberontakan atau revolusi. Ya. 3. Faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat asing. Ya. 4. Dampak perubahan sosial budaya ada yang positif dan negatif. Oke, ya. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi perubahan sosial budaya terjadi di mana-mana, kapanpun dan dimanapun. Ya. Jadi kita harus siap selalu dalam menghadapi segala bentuk perubahan. Nah, oke. Dari hasil diskusi semuanya anak dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah bagus-bagus, ya, sudah aktif semuanya. Kelompok yang terbaik ya dari hasil pengamatan ibu adalah kelompok berapa? Kira-kira kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kira-kira kelompok berapa yang aktif? 4. Kelompok 4. Ulangan dulu kelompok 4. Kelompok lainnya sudah bagus, semuanya bagus-bagus ya. Ulangan dulu sekali. Nah, karena kalian sudah belajar tentang pengaruh dan penyebab serta faktor penghambat daripada perubahan sosial budaya. Sekarang sebelum kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya, ibu juga ada kuis ya. Kalau tadi kuis awal ya, pertanyaan awal. Sekarang pertanyaan akhir karena sudah belajar, jadi ibu harapkan yang tadi salah 3 salahnya 0 ya, alias dapat 100 ya. Siapkan HP-nya? Sudah disiapkan HP-nya semua? Sudah? Nah, ibu sudah mengirimkan kuisnya. Sudah dilihat konsepnya? Di sana ada soal konsep. Sudah? Sudah dibuka? Oke. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 10 detik. 1, 8. Dapat 100 kalau kita sebut pertama. 10. Sudah semua? Yang salah 5 ada? Yang salah 1 ada? Tidak ada. Salah 4? Tidak ada. Bagus. Salah 3? Tidak ada juga. Salah 2? Tidak ada. Salah 1? Ada. Tidak apa-apa. Betul semua? Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian mengerti atau tidak mengerti? Ya, ibu harapkan sangat mengerti ya. Seperti yang ibu sampaikan tadi di awal pembelajaran, bahwasanya anak akan mengisi lembar penilaian diri. Ya, sekarang ibu akan bagikan jurnal atau lembar penilaian diri sikap spiritual sosial peserta didik. Silakan anak-anak isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Isi nama, kelas, kemudian semester. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sebelum kita, oh ya, tadi ibu menyampaikan bahwasanya anak-anak setelah diskusi, selain yang sudah ditempelkan di masing-masing kertas, anak-anak nanti akan membuat sebuah laporan sederhana. Jadi bentuk laporan sederhana seperti ini, ya, laporan sederhana. Nanti akan ibu share, ibu akan bagikan format laporan yang ibu sampaikan di PPT, ya. Nanti ibu share di WA group kelasnya. Ya, silakan anak-anak buat hasil diskusinya itu. Ini dibuat per individu. Ya, jadi setiap anak harus membuat masing-masing. Ya, jadi kan ingat ya, kan tadi ingat ya. Nah, per individu tetapi yang dibuat hanya apa yang dibahas tadi. Nah, misalnya kelompok 1 tadi membahas mengenai kehidupan keagamaan ya. 3 anak itu harus membuat laporannya seperti apa. Masih ingat kan? Ya. Tadi kan sudah masing-masing kelompok sudah memfoto kan, ada diskusi masing-masing. Nah, itu silakan anak-anak perangkat di laporan sederhana ini. Ya, jadi itu. Yang kemudian anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita menyanyikan sebuah lagu ya. Gimana?
kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya adalah materi tentang globalisasi. Jadi silakan anak-anak di rumah mempelajari materi tentang globalisasi, nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan anak-anak tentang materi tidak ada? Ya. Untuk pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa untuk mengucapkan syukur kehadirat Tidak Sang Dewasa karena kita sudah bisa belajar dengan baik. Silakan siapa yang mau berdoa? Isi silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa.